Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin Jalan Nusa Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga malam ini kembali kita bisa hadir dalam satu kajian Al-Qur'anul Karim dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Qur'anul ini, kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahaminya dan pada akhirnya nanti di akhirat Al-Qur'an menjadi syafaat untuk kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di awal-awal surat Al-Baqarah. Kajian kita masih di awal-awal surat Al-Baqarah dan di awal ini kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang yang mukmin yang bertakwa. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang gaib. Sudah kita bahas. Wa yuqimunas shalah, dan mereka juga mau mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka dari apa yang kami berikan rezeki, kata Allah SWT, mereka mau nafkahkan. Kemudian ciri selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada oleh Allah SWT kepada engkau wahai Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan negeri akhirat mereka adalah orang-orang yang yakin. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping kita mengimani Al-Qur'anul Karim, tapi juga wajib bagi kita untuk mengimani kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Atau suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi tertentu. Seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi apa? Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti kan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa juga diberikan suhuf sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Jadi sebenarnya apa? Suhuf. Jamaah sekalian, sedangkan orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, mereka beriman sebelum turunnya Al-Quran. Jadi mereka beriman sebelum turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW, belum diturunkan Al-Quran. Tapi mereka wajib untuk mengimani kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Seperti Nabi Isa diturunkan kepadanya kitab apa? Injil.
Maka kaum Nabi Musa juga beriman kepada kitab sebelumnya, yaitu Zabur dan Taurat. Bagi mereka yang ketika di zaman Rasulullah SAW mereka masih hidup, yang mereka disebut dengan Ahlul Kitab, yaitu mereka beriman kepada kitab mereka. Ahlul Kitab itu terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang mereka mendapatkan Alkitab sebelum Al-Quran. Mereka dikenal dengan apa? Ahlul Kitab, baik Yahudi maupun apa? Nasrani. Disebutkan oleh para ulama menjelaskan tentang siapa itu Ahlul Kitab. Minal Yahud wan Nasara. Nah, ketika mereka berada di masa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka mereka wajib untuk beriman kepada Al-Quran. Jadi mereka wajib apa? Beriman kepada Al-Quran. Di samping mereka juga wajib mengimani kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan ketika turun Al-Quran, maka mereka sudah lagi tidak mengamalkan apa? Kitab sebelumnya. Tapi kitab Al-Quran yang wajib mereka apa? Amalkan. Makanya disebutkan dalam hadis, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, laukana Musa hayyan, kalaulah Musa masih hidup. Disebutkan apa? Dalam hadis tersebut apa? Laukana Musa hayyan, kalaulah Musa masih hidup, niscaya dia wajib untuk mengimani dan mengikuti syariatku, kata Rasulullah SAW. Jadi, kalau Nabi Musa masih hidup, niscaya Nabi Musa itu wajib untuk mengimani Al-Quran dan wajib mengamalkan syariatku. Kalau Musa masih hidup. Padahal Nabi Musa itu seorang Nabi dan Rasul. Nabi, Rasul juga tingkatannya apa? Ulul Azmi. Dan juga beliau termasuk yang diberikan kitab. Bukan hanya Taurat, tapi juga sebelumnya apa? Suhuf. Juga beliau dikenal dengan Kalimullah, orang yang pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau apa? Ketika masih hidup di zaman Rasulullah SAW, maka wajib untuk beriman kepada Al-Quran dan wajib untuk melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita ya. Jamaah sekalian, dan orang-orang Ahlul Kitab, ketika mereka beriman kepada kitab Al-Quran dan juga kitab-kitab yang mereka juga menemui sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, maka mereka mendapatkan 2 kali pahala. Disebutkan apa? 2 kali pahala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan dari Abu Musa al-Asy'ari, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yu'tauna ajrahum marrataini. Jadi salah satu yu'tauna ajrahum marrataini. Ada 3 orang yang mereka akan diberikan pahala mereka 2 kali. 2 kali, bukan 2 kali lipat, tapi 2 kali. Pahala mereka diberikan 2 kali. Pertama adalah rajulun min ahlil kitab. Seseorang dari kalangan ahlul kitab. Amana binabiyihi. Mereka beriman kepada nabinya. Mereka beriman kepada nabinya. Nabi apa? Orang-orang apa? Ahlul kitab beriman kepada Nabi Musa. Ya. Bahkan juga beriman kepada Nabi Isa. Beriman kepada apa? Nabi Daud. Dan nabi-nabi sebelumnya. Wa amana bi. Dan juga dia beriman kepadaku. Jadi beriman kepada Rasulullah SAW. Maka dia diberikan pahala 2 kali. Yang kedua, wa rajulun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Seseorang yang dimiliki. Maksud dimiliki apa? Seorang budak yang dimiliki, adda haqqallahi, dia bisa memenuhi hak Allah dengan dia beribadah kepada Allah SWT. Wa haqqa mawalihi, dan dia juga bisa memenuhi hak tuannya. Kan 2 kali hak Allah SWT dia apa? Dipenuhi, dilaksanakan, dan hak tuannya dipenuhi. Maka dia mendapatkan pahala 2 kali. Yang ketiga adalah wa rajulun addaba jariyatahu fa ahsana ta'dibaha summa a'taqaha wa tazawwajaha. Seseorang yang memiliki adab kepada budak wanitanya. Jadi kepada budak wanitanya, maka budaknya ini apa? Yang wanita dihormati betul, tidak disakiti, dan apa? Luar biasa memenuhi adabnya. Fa ahsana ta'dibahu, dia melakukannya dengan adab yang baik. Tidak disiksanya, apalagi budak wanita diberikan haknya. Summa a'taqaha,
Summa a'taqaha. Kemudian budak wanita tersebut a'taqaha, dimerdekakan. Wa tazawwajaha, setelah dimerdekakan dinikahkan. Jadi dimerdekakan dulu baru apa? Dinikahkan. Jadi apa? Enggak apa langsung dinikahkan, tapi apa? Dimerdekakan dulu, lalu apa? Dinikahkan. Maka dia mendapatkan pahala 2 kali. Inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, disebutkan oleh Ibnu Jarir, annallaha wasafa fi awwali hadhihi surah al-mu'minin wal kafirin. Jadi Allah SWT mensifati di awal surat Al-Baqarah ini sifatnya orang-orang mukmin dan orang kafir. Dan orang kafir itu ada 2, ada yang munafik, ada yang kafir. Dan orang-orang mukmin juga memiliki sifat baik dari kalangan mukmin Arab maupun ahlul kitab. Jamaah sekalian, inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh para ulama. Kemudian, walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, dan mereka tidak membedakan antara salah seorang dari para rasul. Artinya ketika mereka mengimani para rasul, itu tidak dibedakan. Seperti kita ini. Kita umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak membedakan untuk beriman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada Nabi-Nabi sebelumnya, kepada Rasul sebelumnya. Nggak boleh bedakan. Aneh sih, kena umat Nabi Muhammad, Anda beriman kepada Nabi Muhammad aja deh. Kepada apa? Rasul-Rasul yang lain, enggak. Itu nggak jadi. Kenapa? Karena wajib kita untuk mengimani Rasul sebelumnya juga. Gitu. Atau, umpamanya, saya sih beriman kepada Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul yang lain. Tapi ada satu Rasul yang saya tidak imani. Itu juga nggak boleh. Pokoknya semua Rasul wajib kita imani. Walam yufarriqu baina ahadim minhum. Ya. Maka mereka, kata Allah SWT, ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Mereka akan diberikan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Akan disebutkan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Masing-masing beriman kepada Allah dan para malaikat dan kitab-kitabnya dan rasulnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi, dan tidaklah mereka membedakan salah seorang dari rasulnya untuk diimani. Jadi semuanya wajib apa? Diimani. Enggak ada yang dibeda-bedakan dalam pengimanannya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ini penjelasan ayat sebelumnya karena belum selesai. Bagaimana dengan ahlul kitab yang mereka kadang-kadang menyampaikan yang dikenal dengan kisah-kisah Israiliyat. Jadi ada istilah namanya apa? Kisah-kisah Israiliyat itu kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya yang disampaikan melalui dari mulut ke mulut. Biasanya kisah-kisah itu apa? Dari mulut ke mulut. Namanya kisah-kisah. Para nabi mereka menyampaikan kepada umatnya, orang-orang Bani Israel. Kemudian orang Bani Israel apa? Menyampaikan kepada yang lainnya, sehingga jadilah sebuah kisah Israiliyat namanya. Makanya ada istilah apa? Kisah Israiliyat. Walaupun dalam beberapa tafsir, mereka mengambil juga dari kisah-kisah Israiliyat. Namun, disebutkan dalam hadis, ya, idza haddatsakum ahlul kitab, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Apabila orang-orang ahlul kitab mereka menyampaikan kepada kepada kalian, mereka menceritakan kepada kalian. Jadi ahlul kitab itu mereka di kalangan apa? Orang-orang Bani Israel. Karena orang Bani Israel itu dari kalangan apa? Yahudi maupun Nasrani. Ya. Dan mereka diberikan Alkitab. Maka muncul apa yang disebut dengan apa? Kisah Israiliyat. Ya. Apabila orang-orang ahlul kitab mereka menceritakan kepada kalian tentang kisah-kisah sebelumnya, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Maka jangan kalian langsung membenarkannya mereka, dan jangan juga mendustakannya, enggak percaya gitu. Jangan langsung dipercaya atau jangan langsung tidak dipercaya. Diam aja gitu. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang disampaikan benar. Dan bisa jadi juga tidak benar gitu. Maka diam saja. Tapi katakan, kata Rasulullah SAW, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kami beriman kepada apa yang diturunkan, ya,
kepada kami dan diturunkan kepada engkau. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan diturunkan kepada kalian, yaitu berupa kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Itu saja. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang disampaikan itu benar. Tapi bisa jadi juga apa? Bisa jadi apa? Tidak benar. Makanya jangan langsung didustakan atau jangan langsung dipercaya. Perlu penelitian. Maka muncullah hadis-hadis tentang apa? Hadis Israiliyat. Dan itu para ulama menyampaikannya. Dan mereka menyeleksinya. Kadang-kadang disampaikan oleh Abdullah bin Salam. Bagaimana mereka beliau menyampaikan tentang hadis-hadis yang sebelumnya. Yang kisah-kisah Israiliyat. Jamaah sekalian, kemudian dari semua itu yang kita bahas tentang ciri-ciri orang yang beriman, yang bertakwa adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Penutup ayat yang tadi, yang mereka merupakan orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang mereka memiliki ciri-ciri tersebut yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, maka mereka akan menjadi orang-orang yang ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka adalah senantiasa berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka orang-orang yang beruntung, muflih, menang. Muflih dia kata-kata falah. Al-falah. Makanya apa? Hayyalal falah. Mari menuju kemenangan. Mari menuju keberuntungan. Hayyalal falah. Pakai hak ya. Jangan pakai hak. Hayyalal falah, salah. Apalagi hayyalal falah, pakai salah. Hayyalal falah. Kalau dia pakai tasdid, hayyalal falah, petani. Al-falah itu artinya apa? Petani. Makanya hayyalal falah. Itulah Al-Quran. Bahasa Arab itu kalau disebut salah hurufnya atau ditambah tasdid saja, maka akan berbeda arti. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu senantiasa berada di atas petunjuk Rabb mereka, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung, orang yang menang. Disebutkan oleh Allah SWT, ulaika. Siapa mereka? Orang-orang yang disifati Allah SWT, yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat terhadap apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau beriman juga kepada kitab-kitab sebelumnya, dan yakin kepada negeri akhirat, sehingga mereka senantiasa menyiapkan diri untuk beramal soleh, dan meninggalkan apa yang diharamkan. Kenapa? Karena beriman kepada negeri akhirat. Maka mereka, kata Allah SWT, ala hudam mir rabbihim. Ala hudan, mereka di atas cahaya Allah. Di atas cahaya Allah, di atas petunjuk Allah. Kenapa? Karena Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka apa? Berada di apa? Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang menang. Menang di mana? Di dunia maupun di akhirat. Orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung juga apa? Di akhirat. Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Maksudnya apa? Mereka berada di atas cahaya dari Tuhan mereka, sehingga mereka selalu istiqomah di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka beruntung, menang. Artinya mereka mendapatkan apa yang mereka minta. Dan mereka selamat dari keburukan. Jadi mereka mendapatkan apa yang mereka minta, dan mereka apa? Selamat dari keburukan. Jamaah sekalian, kemudian Ibnu Jarir juga menjelaskan ulaika ala hudam mir rabbihim. Artinya mereka berada di cahaya, di atas cahaya Allah. Berada di dalam apa? Burhan. Sebuah apa? Penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berada dalam apa? Taufik Allah Subhanahu wa taala. Taufik artinya apa? Melakukan sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah, ada taufik. Ada hidayah, ada taufik. Berarti taufik duluan atau hidayah duluan ini? Yang betul hidayah dulu apa taufik dulu? Hidayah ya. Tapi kita kalau wabillahi wal hidayah disebutnya apa? Taufik dulu ya. Wabillahi taufik wal hidayah, bukan wabillahi hidayah wal taufik. Biasanya apa? Menjelaskan begitu kan ya? Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum kan gitu biasanya. Padahal hidayah dulu baru apa? Taufik. Berarti penyebutannya apa?
Wabil hidayah wat taufik. Tapi memang kadang-kadang dalam bahasa Arab suka disebut kebalik, tapi yang kebalik itu disebut apa? Sebetulnya apa? Hidayah dulu baru taufik gitu. Walaupun disebut apa? Terbalik. Seperti lailan wa naharan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Disebut malam dulu dan setelah itu apa? Siang. Sekarang disebutkan siang dulu atau malam? Atau malam dulu atau hari siang ini? Bingung kan ya? Kira-kira peristiwa itu apa? Yang terjadi siang dulu apa malam? Atau malam dulu baru siang gitu. Wallahu a'lam. Pokoknya pas kita lahir kita tahu udah malam udah siang gitu aja. Wallahu a'lam. Tapi memang gitulah. Kenapa? Kedua-duanya saling berkaitan. Malam dan siang itu apa? Saling berkaitan. Dia tidak disebut malam kalau nggak ada siang. Dan dia tidak disebut siang kalau nggak ada malam kan gitu. Dia akan mendapatkan hidayah, dia mendapatkan hidayah, lalu dengan hidayah tersebut dia akan mendapatkan taufik. Dan dia mendapatkan taufik itu karena ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling berkaitan gitu. Saling apa? Berkaitan. Walaupun prosesnya itu apa? Hidayah dulu baru taufik. Nah, hidayah itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua orang sudah mendapatkan hidayah Islam. Kan kita sudah mendapat hidayah Islam, hidayatul iman. Namun bagaimana gerakan hidayah itu menuju kepada tempat kebaikan, itu disebut taufik. Taufik itu dari kata-kata waffaqa yuwaffiqu taufik. Sesuatu yang ketika kita melakukan, itu sesuai dengan apa yang Allah ridho, Allah suka. Seperti umpamanya, kita dapat hidayah. Kemudian kita sholat berjamaah di masjid. Berarti kita sudah dapat di samping hidayah dan apa? Taufik. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu sesuai dengan Allah ridho dan Allah suka. Waffaqa yuwaffiqu taufik. Sesuai dengan kesesuaian dengan apa yang Allah inginkan. Agar kita bisa sholat berjamaah di masjid. Dan setelah itu kita duduk di majlis ilmu. Nah, bagi mereka yang sudah dapat hidayah, tapi dia tidak bisa melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Dan dia bisa tidak duduk di majlis ilmu. Berarti dia belum dapat apa? Taufiknya masih belum masuk gitu. Baru hidayahnya aja gitu. Tapi belum apa masuk kepada taufik. Kenapa? Karena tidak ada amalan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sesuai. Taufik itu apa? Dari kata-kata wafaqah. Akur apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi baru sebatas apa? Hidayah. Taufiknya belum berjalan. Makanya kita minta bukan hanya sekedar hidayah. Tapi sudah apa? Taufik dan hidayah. Petunjuk dan amalan yang sesuai dengan perintah Allah SWT. Yaitu taufik. Jamaah sekalian. Maka orang yang apa? Beriman, mereka yang beriman yang disebutkan di ciri-ciri surat Al-Baqarah yang ayat pertama ini, di awal-awal surat Al-Baqarah ini, mereka berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada dalam taufik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka senantiasa dibimbing. Udah dapat hidayah, lalu dibimbing sehingga mereka bisa melaksanakan amalan yang sesuai dengan apa yang Allah ridho dan Allah suka. Itu namanya taufik. Ulaika humul muflihun. Kata Allah SWT apa? Ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang yang beruntung. Maksudnya apa? Al-munjihun al-mudrikuna ma talabu indallahi bi'amalihim. Mereka orang yang selamat. Jadi orang yang apa? Selamat. Orang yang mendapatkan apa yang mereka minta di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa amalan mereka. Jadi amalan mereka apa? Selamat. Kenapa? Udah dibimbing oleh Allah SWT dengan taufik Allah SWT. Jadi selamat mereka. Dengan melaksanakan amal mereka. Dan mereka juga orang yang beriman kepada Allah. Dan kitab-kitabnya dan Rasulnya. Dan Rasul apa? Kitab-kitabnya dan Rasulnya. Jamaah sekalian, ya, di sini disebutkan apa yang dimaksud dengan ala hudan min rabbihim. Kan disebut ala hudan. Ala artinya sebuah petunjuk bahwa dia berada di ketinggian petunjuk Allah. Jadi yang namanya apa? Berada di atas ketinggian petunjuk Allah SWT. Jadi orang tersebut enggak rendah, adanya apa? Di atas petunjuk. Kemudian orang tersebut juga tidak dalam kesesatan.
Mereka apa? Tidak dalam apa? Kesesatan. Kenapa? Li'anna sahibal huda, karena orang yang memiliki petunjuk, artinya mereka, karena orang yang mendapatkan hudan, petunjuk, mereka senantiasa berada di atas petunjuk Allah. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk, mereka senantiasa berada di atas petunjuk Allah. Tinggi tingkatannya. Derajatnya apa? Tinggi. Dan orang yang sahibud dolal, mereka sebetulnya hina. Orang yang sahibud dolal itu apa? Artinya orang yang sesat. Itu mereka berada dalam kehinaan sebetulnya. Maka kita mudah-mudahan menjadi orang yang sahibul huda, mendapatkan petunjuk Allah SWT. Sehingga kita tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga disebutkan mereka orang yang selamat, yang mendapatkan apa yang mereka minta dari Allah SWT berupa amalan dan beriman kepada Allah SWT dan kitab-kitabnya dan Rasulnya. Mereka minal fauzi. Jadi mereka beruntung mendapatkan pahala. Jadi keberuntungan mereka, kemenangan mereka itu apa? Bisawab, mendapatkan pahala. Jadi orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu orang yang beruntung, orang yang menang. Kalau mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala wal khulud fil jannah, dan mereka pun akan kekal di surga. Karena ketika dia mendapatkan pahala, maka pahala ini modal untuk bisa mendapatkan apa? Surga. Dan wan najata mimma a'addallahu li'a'daihi minal iqab, dan mereka selamat dari apa yang Allah sediakan berupa siksanya di neraka. Mereka apa? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa mereka? Orang-orang mukmin dari ahli kitab yang disebutkan sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebetulnya banyak sekali penjelasannya. Nah, di dalam sebuah riwayat ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Siapa Abdullah bin Umar? Ibnu Umar, yang namanya anaknya Umar. Jadi anaknya Umar itu namanya Abdullah. Bapaknya Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab. Dan dia termasuk min ulama sahabah, Abdullah bin Umar ini. Di antara ulama-ulamanya para sahabat. Makanya ketika disebut Ibnu Umar, maka radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Baik Ibnun anaknya, yaitu Abdullah, dan Umar bapaknya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dalam riwayat Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wakila lahu. Kemudian Rasulullah SAW ditanya. Dalam riwayat apa? Abdullah bin Umar, "Ya Rasulullah, inna naqra'u minal Qur'an panarju." Sesungguhnya kami membaca Al-Qur'an lalu kami mengharapkan untuk bisa mendapatkan apa? Rahmat Allah SWT. Wa naqra'u minal Qur'an panakadu an nai'asa. Tapi kami juga membaca Al-Qur'an, kadang-kadang kami putus asa. Kata apa? Satu riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Disebutkan lagi ketika ditanya, afala ukhbirukum an ahlil jannati wa ahlin nar. Setelah itu apa? Rasulullah apa? Disebutkan lagi, apakah, kata Rasulullah, apakah mau aku beritahukan kepada kalian tentang penduduk surga dan penduduk neraka? Jadi ketika orang tersebut bertanya, ya Rasulullah, inna naqra'u minal Qur'an panarju. Sungguhnya kami baca Al-Quran, tapi kami mengharapkan rahmat engkau, rahmat Allah SWT, rahmat Allah. Tapi kadang wa naqra'u minal Qur'an panakadu an nai'asa. Dan kadang kami membaca Al-Quran, hampir-hampir kami bisa putus asa gitu. Padahal di sisi lain dia apa? Minta rahmat Allah SWT, tapi di sisi lain dia apa? Putus asa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apala ukhbirukum an ahlil jannati wa ahlin nar. Apakah mau aku beritahukan kalian siapa tentang penduduk surga dan siapa penduduk neraka? Mau gak saya beritahukan siapa penduduk surga dan siapa penduduk apa? Neraka. Qalu, maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Ya, saya mau. Siapa mereka apa? Yang menjadi penduduk surga dan penduduk neraka. Qala. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sampai di situ Rasulullah SAW membaca dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan haula'i ahlul jannah. Mereka itu adalah penduduk surga. Kenapa? Karena begitu lengkap ciri-cirinya. Beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, mau menafkahkan rezekinya. Mereka juga beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya dan kepada negeri akhirat mereka yakin. Maka mereka apa? Haula'i ahlul jannah. Mereka itu adalah ahlul jannah. Jadi wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang muflih, yang beruntung, yang menang. Haula'i ahlul jannah. Mereka adalah penduduk surga, kata Rasulullah SAW. Qalu. Kemudian mereka bertanya lagi, inna narju an nakuna haula. Kata mereka, sesungguhnya kami mengharapkan agar kami bisa masuk ke dalam haula'i ahlul jannah, kepada apa? Penduduk surga. Kami mau seperti itu, kata para sahabat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membacakan lagi ayat Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sampai situ nanti kita akan bahas tentang ayat ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'i ahlun nar. Mereka adalah penduduk neraka. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya, kita masuk kepada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai kepada walahum 'adzabun 'adzim. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Haula'i ahlun nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah penduduk neraka. Qalu, maka kata para sahabat, lasnahum ya Rasulullah. Kami tidak mau masuk ke dalam golongan mereka ya Rasulullah, kata para sahabat. Qala, maka kata Rasulullah, ajal, betul. Kalian enggak masuk situ. Ajal. Jadi ajal itu lebih apa? Betul. Kalian tidak masuk apa? Ke dalam golongan tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi yang disebut dengan al-muflihun, orang-orang yang beruntung itu di dalam hadis ini haula'i ahlul jannah. Mereka adalah penduduk surga. Mereka adalah penduduk surga. Sedangkan ayat yang selanjutnya lagi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Rasulullah SAW, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka, apakah kalian beri peringatan kepada mereka atau kalian tidak beri peringatan, la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Jadi mereka, kalian beri peringatan atau kalian tidak beri peringatan, tetap mereka tidak apa? Beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup mati hati mereka. Khatam itu apa? Kalau bahasa kita dikunci mati, digembok. Khatam itu apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah apa? Kunci mati hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah. Dan mata mereka juga apa? Allah apa? Tutup, nggak bisa melihat lagi kebenaran. Walahum adzabun azim, dan untuk mereka adab yang sangat besar. Maka ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini, kata Rasulullah, haula'i ahlun nar. Mereka itu adalah penduduk neraka. Maka sahabat mengatakan, lasna minhum.
Ya Rasulullah, lasna minhum. Ya Rasulullah, kami tidak mau termasuk golongan mereka, wahai Rasulullah. Qala, maka kata Rasulullah, aja, betul, inti enggak masuk apa? Tidak masuk ke dalam golongan apa? Mereka. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat. Mereka juga apa? Menafkahkan hartanya. Mereka juga beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab sebelumnya. Mereka juga yakin kepada negeri akhirat. Maka mereka lasna minhum. Mereka tidak termasuk golongan dari orang-orang ashabun nar, penduduk neraka. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Siapa mereka kafaru? Ay ghattul haqqa wa sataruhu. Mereka adalah orang-orang yang tertutup dengan kebenaran. Sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran lagi. Jadi orang kafir apa? Ghattul haqq wa satarahu. Tertutup dengan melihat kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala catat mereka itu. Sama saja kalian beri peringatan atau tidak beri peringatan, fa innahum la yu'minuna bima ji'tahum bih. Sesungguhnya mereka tidak akan beriman dengan apa yang engkau sampaikan, hai Muhammad, kepada mereka. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah SWT, sesungguhnya telah datang kalimat Allah yang hak. Jadi kalimat Allah yang hak itu maksudnya apa? Al-Quran. Al-Quran disebut apa? Al-Haq. Kan salah satu nama Al-Quran apa? Al-Haq. Tapi kalau Al-Haqqah, itu bukan Al-Quran. Al-Haqqah itu apa? Hari kiamat. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Itu hari kiamat. Tapi Al-Haqqu, itu Al-Quran. Al-Dzikr, itu juga Al-Quran. Peringatan. Jadi sesungguhnya telah benar, datang kalimat Allah yang benar, tapi la yu'minun. Mereka tidak mau beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Kalaupun datang kepada mereka setiap ayat Allah, setiap yang benar datang kepada mereka, mereka juga tidak akan beriman. Hatta yarawul adzabal alim. Sampai mereka bisa melihat adab Allah yang sangat pedih. Kalau udah datang adab Allah yang pedih, maksudnya apa? Kalau udah di neraka nanti, di hari kiamat, masuk ke neraka baru mereka beriman. Kenapa? Karena disebut adzabal alim itu apa? An-nar. Jadi sampai mereka melihat bagaimana azab Allah yang pedih, maksudnya sampai mereka sudah masuk ke dalam neraka baru mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan mengatakan Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. Kata orang kafir ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Rabbana, wahai Rabb kami, amat tanasnataini, engkau telah mematikan kami 2 kali. Kita mati 2 kali. Wa ahyaitanas nataini, dan engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Berarti dalam ayat ini dan dalam ayat-ayat lain juga menyebutkan kita mati 2 kali dan hidup 2 kali. Ini kita sekarang ini baru kehidupan yang pertama. Tapi sebelumnya kita mati. Ketika di perut ibu kita, sebelum ditiup roh kita mati. Kemudian lahirlah ke dunia dengan apa? Kehidupan yang pertama. Kemudian nanti kita akan mati lagi. Dicabut roh kita, mati. Kemudian nanti setelah mati kita dibangkitkan dan hidup kembali. Cuma dua kali kita apa? Mati, dan 2 kali kita apa? Hidup. Jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah apa? Orang-orang kafir yang ketika mereka diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena hatinya sudah ditutup oleh Allah SWT. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah waktu Isya dan kita harus menghormati waktu Isya. Kita tutup. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kira-kira sebelum ditutup